Selamat datang kembali. Kali ini kita bahas spoiler One Piece chapter 1184 yang judulnya cukup dalam banget. Semua akan menjadi tulang belulang. Dan percaya deh, isinya seemosional judulnya. Oke, kita mulai dari cover page dulu. Oda naro Brook lagi santai-santaian di laut pakai pelampung ban, tapi di bawah airnya, dia lagi disetrum habis-habisan sama ubur-ubur Portugis Man of War. Tentu aja Brook santai aja, karena dia kerangka, listrik nggak ngefek sama sekali. Sambil jempolan pula, yang bikin ngakak, mata ubur-uburnya itu digambar mirip mata Imu. Oda emang nggak pernah bisa berhenti iseng. Masuk ke isi chapter, kita langsung dibawa ke flashback Brook, 7 tahun setelah kejadian di chapter sebelumnya. Brook sekarang umur 27 tahun, dan Putri Shuri udah tumbuh jadi gadis cantik usia 14 tahun. Shuri ini masih bucin parah sama Brook, sampai dia nanya langsung, "Brook, kamu suka nggak sama cewek yang kuat?" Klasik Shuri. Tapi suasana langsung kacau pas Shuri ngeliat Brook lagi minta-minta celana dalam cewek ke penjaga istana. Tanpa babi bu, pedangnya langsung melayang ke afro Brook. Brook cuma ketawa sambil mainin biola dan nyanyi lagunya yang ikonik itu. Sapi dan katak, budak dan raja, pada akhirnya kita semua cuma tinggal tulang belulang. Yohoho. Terus Shuri nanya sesuatu yang lebih serius. Dia nanya apakah Brook beneran sayang sama ayah dan ibunya. Dan di sini, Brook berhenti, ekspresi dia berubah. Dia jawab dengan tulus banget bahwa Raja Ryuven adalah orang paling berjasa dalam hidupnya. Kalau nggak ketemu Ryuven, kata Brook, dia nggak akan jadi apa-apa. Cuma tulang belulang tanpa makna. Nah dari sini cerita loncat jauh ke belakang. 79 tahun sebelum masa kini, Brook masih berusia 11 tahun. Brook kecil berdiri di luar jendela sekolah musik, ngeliatin anak-anak lain main alat musik beneran. Matanya penuh keinginan tapi nggak bisa masuk. Orang-orang langsung ngusir dia begitu ngeliat mukanya yang kotor dan bau. Di kerajaan Esperia yang makmur dan megah, Brook diperlakukan seperti sampah. Brook pulang ke sudut kumuhnya dan main biola buatan sendiri dari tumpukan sampah. Sumbang, senarnya dari kawat bekas, tapi dia main sambil nyanyi. Nyanyi tentang impiannya, main musik beneran. Tentang orang tua dan adik kecilnya yang kelaparan, yang tiap hari cuma bisa makan katak sama belalang. Di dalam hatinya, Brook nyimpen amarah besar ke raja yang membiarkan rakyat kecil menderita sementara upeti terus mengalir ke kantong para Celestial Dragon. Disitulah pemuda berusia 21 tahun datang dan berhenti untuk dengerin. Penampilannya lusuh dan tampangnya kasar, tapi dia dengerin Brook sampai selesai. Dia bilang terus terang bahwa lirik Brook payah banget, tapi biolanya kreatif. Itu pujian pertama yang pernah Brook dapat seumur hidupnya. Brook langsung berbinar dan minta izin manggil dia Aniki. Dan pemuda itu setuju. Mereka makan bareng malam itu. Brook nyajiin sup katak dan belalang yang ternyata rasanya enak luar biasa. Ryuven bingung kenapa enak, dan baru ketahuan belakangan bahwa Brook tanpa sadar nyampur bubuk kari curian ke dalam masakan, yang ternyata adalah obat-obatan. Brook nggak tahu sama sekali, dan ini jadi bahan candaan pahit yang baru terungkap bertahun-tahun kemudian. Persahabatan mereka tumbuh diam-diam. Mereka sering ketemu, main musik bareng, ketawa bareng. Selama itu Ryuven gak pernah ngaku siapa dirinya. Dia cuman Aniki buat Brook, kakak yang gak pernah Brook punya sebelumnya. Sampai satu hari, Brook kena masalah besar sama Marine dan dijeblosin ke penjara. Ryuven datang bareng Kandel, bebaskan Brook, dan bawa dia langsung ke dalam istana. Brook baru sadar saat itu bahwa Anikinya adalah Pangeran Ryuven. Ryuven minta maaf, bilang dia nggak pernah niat bohong dan terlalu menikmati kebebasan waktu mereka bareng tanpa identitas kerajaan. Kandel yang ada di sana mandangin Brook dengan tatapan penasaran, nyebutnya teman lucu sang pangeran. Dan Brook, tanpa bisa ditahan, langsung jatuh cinta sampai mimisan di tempat. Kandel panik, kira ada yang salah. Kandel ini bukan karakter biasa. Dia wanita paling terkenal di Esperia setelah Brook, pemimpin konvoi tempur kerajaan, dan kekuatannya di atas rata-rata. Dia dan Brook berdiri di dua sisi berlawanan, sama-sama jago pedang, sama-sama cinta musik.
Rivalitas mereka inilah yang pelan-pelan tumbuh jadi sesuatu yang lebih dalam. Tapi di balik semua itu, ada rahasia gelap. Di chapter ini, terungkap bahwa suatu waktu Kandel diam-diam meninggalkan Esperia dengan menyamar sebagai duta kerajaan. Dia pergi menghadiri pertemuan rahasia dengan Gorosei, 5 tetua yang mengendalikan dunia dari balik Marijoa. Dan yang bikin semua orang merinding, Saturn hadir di chapter ini. Gorosei yang identik dengan kekejaman dan eksperimen keji itu muncul di flashback 70 tahun lalu, membuktikan bahwa pengaruh gelap pemerintah dunia sudah lama menancap jauh sebelum siapapun sadar. Banyak fans yang langsung spekulasi bahwa Kandel sebenarnya adalah agen rahasia Holy Knight sejak awal, dikirim ke Esperia seperti Garling sebelum insiden God Valley untuk memata-matai, mengumpulkan informasi, atau mengambil sesuatu yang sangat berharga dari dalam kerajaan. Dan keterlibatannya dengan Gorosei inilah yang diduga kuat menjadi biang keladi hancurnya kerajaan Esperia, meninggalkan Brook sendirian tanpa siapapun yang tersisa. Chapter ini cuma 13 halaman, tapi setiap halamannya berat. Oda lagi bangun fondasi tragedi terbesar Brook sebelum semuanya runtuh. Dan ini menjelaskan kenapa sosok paling banyak ketawa di antara awak. Topi jerami justru menyimpan kesedihan paling dalam. Setelah chapter ini mangga masuk jeda, dan chapter 1185 baru rilis 15 Juni 2026. Jadi siapkan mental dulu sebelum Oda hajar kita lagi.